Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid Abdul Majid dari kelas TL 4A dengan NIM 2308106007. Saya akan mengerjakan soal SPSS dengan menganalisis soal ini yang telah diberikan oleh Ibu Eni Siswana. Dari ketiga jenis pupuk ini, saya akan memasukkannya kepada program SPS Excel dulu. Setelah itu nanti dimasukkan kepada SPSS untuk mempermudahnya. Baik, untuk selanjutnya di Excel sudah saya masukkan nilai-nilainya tadi yang sesuai dengan Word. Ini sudah sesuai, jadi langsung saya masukkan saja dengan mengcopy 60, mengcopy saja, langsung kita masukkan ke SPSS. Untuk pertama kita akan disuguhi oleh variabel view. Pada variabel view kita akan melihat beberapa variabel yang akan digunakan pada SPSS ini. Untuk nama kita akan menggunakan pertama pupuk, yang kedua tinggi. Untuk desimal kita menggunakan 0 saja agar tidak terlalu ribet. Ya, 0. Mohon maaf ada kesalahan. Baik, untuk label kita akan menulis jenis pupuk. Kedua, ini kita akan menulis tinggi tanaman tomat. Oke, untuk values yang pertama kita akan memasukkan values karena 3 sampel. Yang pertama values kita akan tulis 1 dengan label pupuk kandang add, kedua pupuk kompos add, yang ketiga pupuk casting add. Oke, untuk missing tidak perlu, kolom tidak perlu, samain aja, scale sama. Selanjutnya kita akan memasukkan ke data view. Kita akan memasukkan data yang kita peroleh dari Excel tadi dengan mempaste saja. Oke. Sudah kita dapatkan apa yang tadi di Excel sama 60. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini dengan deskriptif statistik dengan mengeksplor terlebih dahulu. Yang pertama, jenis pupuk kita masukkan kepada faktor list. Untuk tanaman tomat kita masukkan kepada dependent list. Untuk plot sendiri kita akan menguji sampel ini dengan tes normalitas. Karena apa? Pada ANOVA ini perlu adanya tes normalitas. Karena jika tidak normal maka tidak akan bisa diuji dengan ANOVA. Oke, continue. Untuk option kita tidak perlu. Oke. Baik. Kita akan mendapatkan beberapa data, beberapa tabel di Word saya. Baik, di Word saya ini didapatkan tes normalitas, ini sudah saya masukkan sebelumnya karena sudah saya masukkan. Untuk di tes normalitas kita melihat di tes Kolmogorov-Smirnov. Untuk pengambilan uji normalitas itu jika nilai sig
lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan di ANOVA. Untuk nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan tidak bisa digunakan di tes ANOVA. Kita melihat di SIG ini 0,113 pada pupuk kandang, kemudian pupuk kompos 0,2 sama pada pupuk cacing. Untuk kita melihat di sini bahwa nilai SIG itu lebih dari 0,05 semua. Jadi bisa kita lanjutkan pada uji ANOVA. Baik, kita melanjutkan pada kolom yang sebelumnya. Baik, kita akan menganalisis kembali dengan compare mean one way ANOVA. Terus tanaman pupuk kita masukkan pada faktor, di tanaman kita masukkan pada dependent list. Untuk pos kita akan masukkan pada 2K. 0,05 ini didapatkan dari ketentuan jika tidak adanya alfa pada soal. Oke, continue. Kita nanti memasukkan sekalian untuk deskriptif dan homogen varian test. Baik, continue. Yang lainnya ada. Kita klik OK saja. Baik, deskriptif kita melakukan tes homogeneity of variance dulu. Baik, untuk selanjutnya tes of homogeneity of variance. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka homogen. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka tidak homogen. Untuk tes sendiri ini kita dapatkan bahwa dari data yang kita masukkan itu tidak homogen. Tapi dengan tidak homogen ini masih bisa digunakan untuk tes ANOVA. Seperti ini, SIG di atas berada di bawah 0,05. Walaupun tidak homogen, penggunaan uji ANOVA dapat digunakan. Selanjutnya untuk uji ANOVA kita melihat di deskriptif. Untuk nilai sendiri dari N ini sesuai 20 pada setiap variabel, ya pada setiap sampel pupuk itu diberi oleh 20 tanaman tomat dengan tinggi yang variasi juga. Untuk min sendiri kita dapatkan dari penjumlahan tiap pupuk, tinggi tanaman pupuk dibagi dengan N kecil 20 itu. Kita dapatkan 48,8, 46,05. Ini sesuai dengan apa yang saya gambarkan tadi di sini, bahwa ini saya perhitungan di nomor 2 sebenarnya. Untuk main sendiri ini seperti ini untuk perhitungannya. Baik, untuk standar deviasi kita dapatkan dari sebelah sini. Baik, standar deviasi kita dapatkan dari perhitungan yang lumayan banyak. Jadi kita langsung aja. Kita dapatkan sebelumnya, kita dapatkan di sini juga. Baik. Untuk selanjutnya standar error sama untuk ANOVA sendiri. Untuk sum of squares kita melihat pada gambar ini, pada perhitungan manual saya ini sama. Pada JKK kita melihat 110,838. Sementara di sini kita melihat bahwa 110,833 ini mungkin berpengaruh pada jumlah koma di belakang. Tapi tidak masalah karena tidak terlalu banyak juga. Untuk JKE atau yang error ini dapat juga sama.
di sini 1001. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi saya akan melanjutkan. Untuk JKE di sini juga sama. Di sini didapatkan 1149,345. Untuk di ANOVA sendiri, SPSS sendiri didapatkan 1149,350. Selanjutnya untuk total juga sama, untuk total sama 1260,183. Untuk derajat bebas sendiri kita dapatkan sama 2, dan 2 ini didapatkan dari 3-1. Terus untuk 57 ini didapatkan dari kolom dalam kurung N dikurangi 1. Jadi 3 dikali 19, hasilnya 57. Untuk totalnya sendiri itu didapatkan dari K dalam kurung KN di min 1 KN 3 dikali 20, hasilnya 60, di min 1 hasilnya 59. Untuk rata-rata kuadrat ini kita melihat untuk ini saling dibagi 110,833 bagi 2 dan 1149,350 dibagi 57. Hasilnya ini, dan pada perhitungan manual saya juga tidak terlalu berbeda juga. Mohon maaf, ini tidak terlalu berbeda, 55,419, dan yang S2 pada rata-rata pada perhitungan manual 20,164. Di sini juga sama. Untuk F hitung sendiri adalah pembagian dari keduanya 55,419 dibagi 20,164. Hasil F hitung ini sama dalam di perhitungan manual maupun di ANOVA ini sama, didapatkan 2,748. Kita menarik kesimpulan pada sini, dilihat bahwa F hitung karena lebih kecil maka H0 diterima. Dengan demikian bagi teman-teman sama-sama mempunyai keefektivitas terhadap ketiga pupuk. Jadi kita melihat ini F hitung ini 2,748 dengan F tabel 3,17 didapatkan dari ini, dari tabel distribusi F. Baik, untuk daerah kritis sendiri, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Karena F hitung ini lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Jadi ketiga varian si pupuk tersebut efektif terhadap tinggi tanaman. Baik, di sini juga sama. Di sini pada SPSS yang barusan kita masukkan dan apa yang telah saya masukkan di Word ini kurang lebih sama. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.